Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rasanya tiada kata dan ucapan serta kalimat yang pantas keluar dari lisan kita selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk melakukan serangkaian ibadah berupa sholat isya berjamaah dan dilanjut nanti qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ini termasuk amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas ibadah. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur karena doa kita yang bulan lalu, bulan Rajab, bulan Sa'ban, kita berdoa kepada Allah agar disampaikan umur kita sampai pada bulan Ramadan ini telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak saudara kita mungkin bulan lalu masih berkumpul dengan kita, bertaklim dengan kita, mungkin minggu lalu masih berjamaah dengan kita, dan ternyata Allah sudah memanggil, tidak dipilih untuk menjadi peserta kompetisi di bulan Ramadan ini, untuk mendaur pahala yang begitu banyak di dalamnya, karena bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan dengan fasilitas yang begitu banyak, bahkan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala lebar-lebar. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita ingin bermaksiat, ternyata di situ teramat sulit untuk kita lakukan. Namun sebaliknya ketika kita mau melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan begitu mudah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar, yang mana malam ini tidak diberikan, malam Al-Qadar ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ini sungguh suatu karunia yang istimewa kepada umat baginda Rasul, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui umur kita tidak begitu panjang, tidak seperti umat-umat terdahulu yang secara otomatis, maka ketaatan umat-umat terdahulu begitu panjang, sedangkan kita, umur kita mungkin 60 sampai 70
selebihnya itu amat sedikit. Allah memberikan hadiah berupa bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada malam Al-Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini berpotensi, berkesempatan bagi kita untuk memacu, bahkan mendahului. Kalau kita betul-betul bersemangat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mungkin saja kita mendahului amalan-amalan umat-umat terdahulu karena kita diberikan malam Al-Qadar ini. Akan tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia, semuanya itu akan menjadi sirna. Fasilitas yang begitu istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan ini akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, ketika kita tidak mampu mengendalikan perbuatan kita, ketika kita tidak mampu mengendalikan lisan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna shaim, yaitu ada 5 perbuatan bagi mereka-mereka yang berpuasa yang itu dapat membatalkan pahala puasanya. Jadi ada 5 perkara, 5 perbuatan yang mana apabila kita melakukan perbuatan itu, maka pahala puasa kita akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tetap sah, akan tetapi pahalanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perbuatan yang harus kita hindari? Kelima perbuatan itu, yang pertama adalah al-ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan suatu hal yang tidak disukai oleh yang dibicarakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan ketika kita berghibah, yang mana ghibah ini sangat mudah kita lakukan. Kalau berzina itu mungkin jauh-jauh kita jauhi, betul-betul kita jauhi. Mendengarkan saja sudah risih, apalagi melakukan, dapat kita hindari. Akan tetapi ghibah ini sungguh ringan di lisan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-12, bahwasannya orang-orang yang ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Sungguh ini sangatlah menjijikkan. Akan tetapi kita sering melakukan tanpa sadar, dan betul-betul kadang-kadang itu sampai menikmati akan hibah itu. Padahal perbuatan ini bisa menghilangkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wan namimah, yaitu mengadu domba. Mengadu domba ini juga perbuatan lisan kita. Kebanyakan perbuatan lisan kita ketika lawan bicara kita berbicara sesuatu, kemudian kita jual kepada orang yang dibicarakan, maka itu nanti akan terjadi adu domba, pertengkaran. Berarti kita telah mengadu domba saudara kita, atau contoh-contoh yang lain. Padahal perbuatan ini dapat menghilangkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang mampu menghilangkan pahala puasa kita adalah wal kadzibah, yaitu berbohong, berkata dusta. Bahkan baginda Rasul bersabda bahwasannya berkata bohong ini termasuk
salah satu ciri dari orang-orang munafik, idza hadasa kadzaba, ketika berbicara dia bohong. Ayatul munafiki salasun, ciri-ciri orang munafik itu ada 3, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Ketika dia bicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia mengkhianati. Dan ketika dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Inilah ketiga contoh ciri-ciri orang munafik. Dan salah satunya adalah berbohong. Dan berbohong ini juga perbuatan lisan kita. Dan ini juga sangat mudah kita lakukan, padahal kita tahu bahwasannya dosa dari berbohong ini ketika kita sedang melakukan puasa ibadah Ramadan, maka puasanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat, yang kelima ada sumpah palsu. Tidak bisa kami jelaskan semuanya karena dibatasi dengan waktu. Jangan sampai puasa kita ini menjadi sia-sia karena kita tidak mengindahkan 5 perbuatan tadi. Bahkan baginda Rasul bersabda, kamso imin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.